Oke, dah on nih. Don't stop the music 왜 멈춰있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 말 안 해도 TikTok TikTok Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play that song 다음 노래 It's like a music box 걱정은 그만해 오늘은 즐겨봐 잠시라도 Life is still going on 아무튼 흘러가 Konsep perbandingan administrasi negara sebelum abad ke-20, administrasi negara masih menjadi bagian dari studi ilmu pemerintahan. Setelah Perang Kedua, bidang ini mulai mendapat perhatian, khususnya melalui Robert A. Dahl pada tahun 1947 dan semakin berkembang setelah konferensi pada tahun 1952 yang membahas penelitian serta metode pengajaran perbandingan administrasi negara secara sistematis. Perbandingan administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Adapun fungsi administrasi negara yang pertama menjelaskan kelebihan dan kekurangan sistem administrasi negara untuk saling bertukar gagasan dan memperbaiki kelemahan. Dua, menjadi tolak ukur pengelolaan dan pemecahan masalah administrasi publik. Tiga, memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kualitas administrasi negara agar lebih efisien dan efektif. 4. Menemukan teori administrasi negara yang lebih teknologis, berguna dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Yang kelima, menjadi metode penelitian bagi peneliti mahasiswa dan masyarakat dalam menganalisis prinsip administrasi negara. Dan yang terakhir, menjawab persoalan akademik lintas ilmu serta menjadi landasan penerapan bagi ilmu lain. Adapun tujuan perbandingan administrasi negara yaitu untuk diambil manfaat sebagai peningkatan negara, untuk melihat kelemahan suatu negara agar dapat menghindari kegagalan, untuk memahami budaya negara lain dan mempercepat keberhasilan tujuan pembangunan negara. Pada tahun 1886 merupakan tahun lahirnya gerakan scientific management yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor. Pada tahun yang sama, ilmu administrasi mulai muncul dan dikenal serta terus berkembang. Dan pada tahun 1920, menurut Roscoe C. Martin, administrasi negara mulai mencapai puncaknya dan menjadi studi yang sangat luas. Menurut Bintoro Cokroamidjojo, perkembangan ilmu administrasi diperkuat dengan terbitnya salah satu buku administrasi pertama pada 1926 dan 1927. William Anderson dan John Encausse berpendapat bahwa sampai akhir tahun 1945, administrasi negara masih merupakan studi ilmu yang bersifat Amerika, yang dimana Amerika menjadi simbol kebudayaan terkuat dalam sistem administrasi negara. Pada masa itu, tidak dapat melepaskan diri dari kebudayaan Amerika, atau yang bisa disebut sebagai culture board. Oleh karena itu, administrasi dikatakan sebagai studi kebudayaan Barat. Paradigma utama dalam teori administrasi negara pertama dikotomi politik administrasi pada tahun 1900 sampai 1926, dua prinsip-prinsip administrasi negara pada tahun 1927 sampai 1937, tiga administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai 1970, empat administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai 1970, dan yang kelima administrasi negara sebagai administrasi negara pada tahun 1970 sampai sekarang. Tahap-tahap perkembangan ilmu administrasi negara yang pertama, tahap perhatian, yang dimana muncul perhatian awal terhadap masalah administrasi negara dalam lingkup ilmu pemerintahan. Dua, tahap penelitian. Masalah birokrat itu diteliti dengan kerjasama antara analis dan praktisi. Tahap tiga itu tahap kesadaran. Ilmuwan mulai sadar pentingnya penelitian khususnya di bidang administrasi negara. Empat, tahap pengkajian konsep, yaitu dimulai dipelajari dan dianalisis secara sistematis. Yang kelima, tahap perumusan teori. Perumusan teori mulai dirumuskan berdasarkan hasil kajian. Lalu tahap 6, eksperimen empiris diuji dalam praktik pemerintahan dan kehidupan nyata bernegara. Lalu yang ketujuh, tahap keajegan ilmu, di mana administrasi mulai memiliki bentuk yang mapan selain ilmu. Lalu tahap 8, tahap pengembangan pendekatan, yaitu muncul pendekatan baru untuk memperkaya studi administrasi negara. 9, tahap perbandingan administrasi, yaitu digunakan metode perbandingan antar negara untuk memahami administrasi. Dan yang terakhir, tahap disiplin ilmu, yaitu diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Dampak studi perbandingan bagi administrasi negara Indonesia yaitu untuk membantu memahami kelemahan dan kekuatan birokrasi nasional, lalu menjadi dasar reformasi birokrasi dan penyusunan kebijakan publik lebih efektif, serta mendorong adaptasi praktik terbaik dari negara lain sesuai konteks lokal. Pendekatan-pendekatan dalam perbandingan administrasi negara. Pertama, pendekatan filosofis.
ada ideologis liberalisme, yaitu kebebasan berpendapat. Tokoh pelopornya ada John Locke dan Adam Smith. Kelebihan ideologi ini yang pertama, menjamin kebebasan, lalu meningkatkan inovasi dan mendorong inovasi serta memajukan ekonomi. Sedangkan kekurangan ideologi liberalisme yaitu berpotensi menimbulkan kesenjangan dan individualisme. Lalu ada ideologi komunis, yang dimana masyarakat tanpa kelas dikendalikan oleh pemerintah, seperti negara korup. Ideologi ini menekankan kemandirian dalam politik, ekonomi, dan militer. Tokohnya yaitu Karl Marx. Lalu 3 ada ideologis Islam, berlandaskan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ideologi politik yang berupaya menegakkan ajaran Islam sebagai aturan yang berlaku umum bagi tingkah laku masyarakat negara yang menganut ideologi Islam. Contohnya Arab, Brunei, Argentina, dan Pakistan. Lalu ada ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi yang menjadi pandangan hidup dan landasan filosofi bagi bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pendekatan politis yaitu administrasi negara erat kaitannya dengan politik kekuasaan dan dijalankan untuk mencapai tujuan negara. Ciri-ciri pendekatan politis itu pertama, administrasi sebagai instrumen politik bukan dipandang sebagai manajerial. Maksudnya itu sebagai alat untuk mewujudkan kebijakan politik, yang dimana segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah keluar dari keputusan politik. Yang kedua, berfokus pada hubungan politik dan birokrasi, yang berperan yaitu presiden, DPR, dan partai politik. 3, konteks kekuasaan dan kepentingan sebagai arena pertarungan antara kelompok politik, masyarakat, dan elit berkuasa. Dan terakhir, peran aktor politik yaitu menekankan peran individu dalam menjalankan administrasi. Adapun manfaat pendekatan ini yaitu membantu menjalankan perbedaan sistem administrasi negara, dapat menjadi dasar analisis efektivitas kebijakan, contohnya kebijakan reformasi agraria. Lalu ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem yaitu administrasi negara melihat seluruh komponen administrasi sebagai totalitas yang berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Pendekatan sistem merupakan suatu cara pandang yang dapat melihat administrasi negara sebagai sistem utuh. Ciri-ciri pendekatan sistem yaitu menyeluruh, bukan bagian dari administrasi, tapi bagian dari sistem politik yang lebih kuat dan lebih besar. Lalu adanya feedback dari masyarakat untuk memperbaiki kebijakan. Lalu ada input yang berasal dari tuntutan masyarakat dan output yang menghasilkan kebijakan dari tuntutan masyarakat tersebut, dan peraturan untuk masyarakat. Dan terakhir, interdependensi, yaitu setiap kegiatan politik, hukum, budaya saling berkaitan atau bergantungan. Perbedaan sistem administrasi demokrasi dan diktatoris, yaitu pada sistem administrasi demokrasi yaitu sumber kekuasaannya ada pada masyarakat, sistem hukumnya berlaku adil, partisipasi masyarakatnya tinggi dan bebas, transparansi juga tinggi dan bebas, fungsi birokrasinya dalam bentuk pelayanan, dan akuntabilitasnya adanya pengawasan. Sedangkan diktatoris, sumber kekuasaan itu hanya satu pemimpin. Juga sistem hukumnya sebagai alat kekuasaan, lalu partisipasi masyarakat dalam diktatoris yaitu rendah atau dikendalikan, serta transparansinya tertutup dan tidak bebas. Fungsi birokrasi diktatoris itu sebagai alat kekuasaan, dan akuntabilitasnya juga sangat terbatas. Pendekatan administrasi konstitusi yaitu mengacu pada studi perbandingan administrasi yang menggabungkan aspek-aspek konstitusional seperti bentuk negara dan pemerintahan dengan teknik-teknik administrasi untuk memahami sistem pemerintahan. Hubungan administrasi negara dengan perbandingan administrasi negara. Konsep administrasi publik berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan berperan dalam perumusan kebijakan negara. Fokus ada 3. Yang pertama, pelayanan publik, karena peran utamanya adalah mengelola dan melaksanakan kebijakan serta layanan pemerintah untuk melayani masyarakat. 2. Efisiensi birokrasi dituntut untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar mudah. Lalu akuntabilitas publik, pemerintah harus memberikan akuntabilitas kepada masyarakat supaya masyarakat percaya, dan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Administrasi publik sebagai ilmu yaitu administrasi publik mempelajari teori, konsep, dan prinsip tentang bagaimana organisasi pemerintahan seharusnya dikelola. Sedangkan administrasi publik sebagai peran praktik yaitu berfokus pada implementasi kebijakan, yaitu bagaimana keputusan pemerintah dijalankan melalui program pelayanan dan regulasi untuk masyarakat. Ruang lingkup administrasi publik yang pertama, organisasi terdiri dari struktur birokrasi dan lembaga kepemerintahan. 2,
manajemen, yaitu tata kelola atau perencanaan pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan pemerintahan. 3. Kebijakan melalui proses kebijakan, yaitu pertama ada formulasi, yaitu perumusan kebijakan sebelum ditetapkan, lalu implementasi terhadap pelaksanaan kebijakan, lalu evaluasi terhadap kebijakan tersebut. 4. Pelayanan publik, yaitu mengukur sejauh mana masyarakat melihat regulasi-regulasi pemerintah terdapat kualitas responsif serta kepuasan masyarakat. 5. Akuntabilitas tanggung jawab pemerintah. Dan 6. Transparansi keterbukaan informasi. Adapun prinsip dan tantangan, yang pertama pendekatan administrasi publik ada dua, yaitu pendekatan klasik, ialah menekankan hierarki yang jelas, aturan tertulis, spesialisasi tugas, serta profesionalisme untuk menjamin keteraturan dan kepastian dalam organisasi publik. Lalu pendekatan modern, yaitu New Public Management, berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta, seperti kompetensi dilihat dari hasil atau outcome dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Tantangannya yaitu globalisasi dan digitalisasi birokrasi, korupsi dan rendahnya akuntabilitas, tuntutan masyarakat akan pelayanan cepat dan transparan, lalu adaptasi terhadap good governance. Ciri-ciri administrasi negara itu pelayanan yang diberikan bersifat lebih penting dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Lalu pelayanan yang diberikan pada umumnya bersifat monopoli atau semi-monopoli. 3. Dalam memberikan pelayanan, administrasi negara dan administrator bertindak berdasarkan undang-undang dan peraturan. Lalu pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar, tapi ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat. 5. Usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara bergantung pada penilaian rakyat yang dilayani. Fungsi administrasi negara pertama, menegakkan persatuan dan kesatuan nasional dan teritorial. 2. Mengembangkan kebudayaan nasional di atas kebudayaan-kebudayaan, kesukuan, dan kedaerahan. 3. Pemerintahan dalam pengaturan perundang-undangan, pembuatan undang-undang oleh DPR, dan pelayanan publik. 3. Pembinaan masyarakat, negara, kepolisian, dan peradilan. Administrasi negara mengelola organisasi pemerintah agar demokrasi berjalan efisien dan akuntabel sebagai fungsi internal. Administrasi negara juga mengelola bisnis, contohnya BUMN, Pertamina, di mana bisnis tanpa laba atau nirlaba, bisnis yang tidak mengejar laba. Administrasi negara ideal ada 3. Pertama, public management, yaitu kepegawaian, teori organisasi, keuangan negara. Lalu manajemen specialization, yaitu pemrosesan data sistem informasi. Dan terakhir, policy specialization, yaitu kebijaksanaan pemerintahan di bidang-bidang tertentu, seperti kebijaksanaan di bidang transportasi, perumahan, dan lapangan kerja. Hubungan administrasi negara dan perbandingan administrasi negara, yaitu perbandingan administrasi negara merupakan pengembangan dari administrasi negara. Administrasi negara memberi landasan teoritis dan konsep dasar, sedangkan perbandingan memperluas analisis ke berbagai konteks negara. Administrasi negara berfokus pada satu negara, sedangkan perbandingan berfokus pada banyak negara untuk melihat variasi praktik administrasi negara, menyediakan konsep dasar, sedangkan perbandingan yaitu wawasan, perbandingan untuk inovasi dan reformasi. Metode studi perbandingan yang pertama, metode deduksi, yaitu suatu metode berpikir yang menarik kesimpulan dan prinsip-prinsip umum, kemudian diterapkan pada suatu yang bersifat khusus, atau negara melihat dulu konsep yang dibandingkan dan bersifat umum ke khusus. 2. Metode induksi, yaitu metode berpikir dalam menarik kesimpulan dan dari prinsip khusus, kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat umum, yaitu menghasilkan konsep baru, dilihat dulu negaranya apa, lalu dibandingkan. 3. Metode dialektika, yaitu metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap, yaitu tesis, pandangan awal, lalu antitesis, koreksi dari ketidaksetujuan dari tahap tesis, dan sintesis, gabungan dari tahap tesis dan antisintesis. Lalu tahapan dalam studi perbandingan. 1. Tahap pengkategorian wilayah, apakah negara maju, apakah negara berkembang, atau negara miskin. 2. Tahap penentuan waktu perbandingan, apakah masa lalu kah, apa masa sekarang, apa masa yang akan datang sebagai bagian dari prediksi ilmu administrasi negara. 3. Tahap penentuan tempat, yaitu negara atau daerah. 4. Tahap pencarian masalah utama berupa pelayanan atau birokrasi. 5. Tahap menentukan pendekatan melalui metode dan teori sesuai dengan masalah. 6. Tahap analisis hasil dari konsep masalah. Terakhir, tahap kesimpulan, apakah ada hasil atau tidak.
Aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Pertama, bentuk negara. Ada dua bentuk negara, yang pertama negara kesatuan dan negara federal. Bentuk negara menentukan bagaimana kewenangan dan kekuasaan pemerintahan dibagi serta dikelola. Negara kesatuan yaitu kekuasaan tertinggi berada di pemerintahan pusat. Daerah hanya menjalankan kewenangan yang diberikan pusat. Contohnya Indonesia, Jepang, dan Prancis. Sedangkan negara federal ialah kekuasaan terbaik antara pemerintahan pusat dan daerah. Negara bagian yang memiliki kewenangan otonom seperti Amerika, Jerman, dan Malaysia.